Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyi'ir rasyad, amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayan fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat Fardhu Maghrib Masjid Jamiatul Zahidin yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barakah kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita. Allah masih berikan kesempatan untuk merasakan, memaksimalkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu Allah berikan kepada kita. Tapi yang jelas pasti kesempatan itu ada masanya akan berakhir. Kita mungkin baru mendengar salah seorang guru kita, Al-Mukarram, Almarhum Ustadz Maher At-Tuwailibi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman tentunya akan merasa bersedih hati dengan meninggalnya seorang ulama. Maka sudah sepantasnya kita ya selaku yang beriman merasa kehilangan dan merasa kalau seorang ulama ini pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ini satu bukti Bapak Ibu yang berbahagia, siapapun dia tanpa melihat apa status sosialnya, tanpa melihat sedikit banyaknya harta, tanpa melihat usia, jangankan kelapa tua, mumbang pun gugur, dan itu sudah pasti. Maka yang harus kita lakukan apa? Persiapkan bekal sebanyak mungkin. Tapi ingat, kita mungkin berharap kalau akhir dari hidup kita ini hendaknya husnul khatimah. Imam Ibn Katsir dalam banyak ayat ketika beliau menafsirkan beberapa ayat, beliau mengungkapkan satu maqalah yang luar biasa. Apa kata beliau? Man na'asa ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidupnya untuk sesuatu maka dia mati karena sesuatu itu. Wa man mata ala syai'in bu'ita alaih. Siapa yang mati karena sesuatu maka dia dibangkitkan karena sesuatu itu. Ini pilihan hidup. Kalau kita hidup ini untuk ketaatan, mencintai majelis ilmu, senantiasa berdakwah, terus lantang mengatakan yang benar-benar, yang batil-batil, hak-hak batil-batil, dan selalu berada dalam ketaatan ketika hidup, maka insyaAllah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya mati dalam keadaan sedang melakukan ketaatan. Sebaliknya, ya, ketika kita mati dalam ketaatan, maka dibangkitkan kelak dengan orang-orang yang taat. Begitu sebaliknya, kalau orang yang hidup bermaksiat, suka menzalimi orang, suka menganiaya orang, melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, maka dipastikan ketika mati nanti dalam keadaan kemaksiatan. Kalau dia tidak mau cepat keluar, berhenti, maka mati dalam kemaksiatan, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama ahlul ma'siyah. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita inginkan demikian. Maka pastikan hidup kita, diri kita selalu berada dalam ketaatan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang kami sampaikan, kalau malam ini kita melanjutkan pembahasan seputar masalah jual beli di dalam Islam. Materi akad kita anggap sudah selesai, karena memang materi ini kita sudah bahas pertemuan pekan lalu terkait dengan pembagian akad. Nah, malam ini kita masuk, kalau ibaratkan buku ini bab baru.
tentang jual beli. Babul buyuk, bab tentang jual beli. Nah, apa itu jual beli? Jual beli ini Bapak Ibu pembahasan yang transaksi terjadi di tengah masyarakat modern. Dulu orang tidak mengenal sistem transaksi jual beli. Orang mengenal sistem muqayyadah, barter kalau istilah ekonominya. Kalau istilah ekonomi barter. Ada yang punya sagu mau jagung, ada yang punya jagung pengen sagu. Terjadi pertukaran di antara dua pihak yang punya kebutuhan, keinginan ini, maka ini disebut barter. Dalam fikih namanya muqayyadah. Bai'ul muqayyadah. Pertukaran barang sama barang. Transaksi ini juga sampai hari ini kita masih juga jumpai. Kalau di daerah wilayah timur sana, misalkan di Kalimantan itu ada pasar terapung, masih terjadi transaksi barter. Ya, orang punya pisang pengen apa, tinggal tukar. Nah, ini barter. Namun seiring perjalanan waktu, kehidupan umat manusia, kebutuhannya bermacam-macam, maka orang melakukan transaksi dan menemukan alat transaksi pertukaran, itulah disebut dengan uang, duit bahasa kitanya, piti namanya. Ketemu uang itu apa? Sebagai alat tukar, menukar sebagai pengganti dari barang. Nah, pertukaran antara uang dengan barang inilah disebut dengan jual beli. Maka dalam fikih dibagi ada beberapa bentuk mubadalah, pertukaran. Ada pertukaran barang sama barang, ini dikenal dengan istilah muqayyadah, barter. Ada pertukaran uang sama barang atau barang sama uang, ini dikenal dengan istilah jual beli. Ada pertukaran uang sama uang, namanya bai'us sorof atau money changer, pertukaran mata uang. Nah, baik yang sejenis maupun yang beda jenis ini masuk bahasan bai'us sorof. Bapak Ibu yang berbahagia, tiga bentuk pertukaran ini, nah itu dikenal dalam istilah fikih. Pertukaran barang sama barang boleh, pertukaran uang sama uang boleh, pertukaran barang sama uang juga dibolehkan. Bahkan ya di kalangan ulama ada membahas pembagian pertukaran ini tenaga dengan barang atau uang. Nah, ini pertukar juga namanya, tapi lebih spesifik pembahasannya di bab ijarah, aqdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat dengannya ada kompensasi. Kompensasi bisa berupa barang, bisa berupa uang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah cuma kita pada kesempatan ini membahas tentang uang ditukar dengan barang atau barang ditukar dengan uang, itu jual beli. Nah, apa makna dari jual beli? Secara bahasa jual beli itu dimaknai mubadalah, mutlak mubadalah, pertukaran secara mutlak. Ya, pertukaran secara mutlak. Ya, di mana pertukaran itu sebagai menyerahkan sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang lain. Jadi pertukaran itu mutlak. Dikatakan mutlak, utuh, sempurna. Karena jual beli ini salah satu asbabut tamaluk, sebab orang bisa memiliki. Misalkan ini air, sebelumnya saya tidak punya, saya pengen air, saya tukar dengan uang, maka air ini bisa saya miliki. Karena ditukar dengan uang sebagai pengganti air yang saya ambil, maka akad transaksi terjadi adalah jual beli. Maka sebab jual beli itulah saya bisa memiliki. Nah, maka ini disebut sababut tamalluk, sebab kepemilikan. Tadinya tak bisa dimiliki ini. Kenapa? Karena bukan punya saya. Saya cuma punya uang, duit. Tapi karena ditukar dengan barang, maka terjadi pertukaran. Pertukaran itu disebut dengan jual beli. Nah, maka kepemilikan atas air ini utuh.
sempurna. Tidak boleh pertukarannya, kepemilikannya tidak sempurna. Milkut tam, kepemilikannya harus sempurna, utuh. Maka dari itu secara makna bahasa, jual beli itu adalah mutlak mubadalah, pertukaran secara mutlak utuh. Itu makanya pendapat, meski terjadi ikhtilaf di kalangan ulama terkait dengan jual beli transaksi yang tidak tunai, hari ini kita jumpai ada yang membolehkan jaminannya barang yang diperjualbelikan. Misal beli motor jaminan BPKB, beli mobil jaminan BPKB, beli rumah jaminan sertifikat hak milik SHM-nya. Nah, ada pendapat mengatakan boleh, tapi kalau kita kembali ke makna dari jual beli, mutlak mubadalah, ketika motor mobil dibeli dijaminkan, dijadikan BPKB-nya sebagai jaminan, ketika rumah dibeli SHM-nya dijadikan jaminan, maka pertukaran yang terjadi antara pembeli dan penjual tidak mutlak. Ini bukan berarti tak boleh ada jaminan. Jual beli yang tidak secara tunai itu boleh ada jaminan, ya. Tapi jaminannya tidak, ulama berikhtilaf, tidak terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Barang lain, misal beli motor, kalau dicicil harganya 22 juta. Ada tanah kapling, nilai jualnya kalau dijual harganya 50 juta. Maka yang dijadikan agunan, jaminan bukan BPKB motor tapi tanah kapling tadi. Nah, ini bukan berarti tak boleh jaminan. Jaminan boleh. Ketika transaksi itu tidak tunai, boleh ada jaminan. Ya. Farihanum makbudah. Ada jaminan, tapi jaminan itu tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Kalau barang diperjualbelikan, meski ada pendapat membolehkan, tapi pendapat yang rajih tidak menjadikan jual beli pertukarannya secara mutlak. Maka mesti harus semuanya. Beli mau rumah, jaminannya barang lain, bukan SHM. Beli motor, beli mobil, jaminannya barang lain, bukan BPKB-nya. Nah, ini makna secara bahasa dari jual beli, mutlak mubadalah. Jadi pertukarannya harus utuh, mutlak, harus sempurna. Nah, jadi kalau udah dibeli, jadi si pembeli itu dia 100% memiliki barang itu. Nah, tapi kalau yang diperjualbelikan si pembeli tidak 100% memiliki barang, maka ini tidak sempurna jual belinya, maka tidak sah. Ya. Maka pertemuan-pertemuan sebelumnya ada bertanya, Ustadz gimana terkait leasing? Leasing itu belum dibahas lebih lanjut, itu sudah batil. Kenapa batil? Leasing itu kan beda sama jual beli kredit, Pak. Leasing beda dengan kredit. Kredit itu transaksi jual beli yang tidak tunai. Kalau leasing itu apa? Sewa beli. Sewa beli. Sewa akadnya ijarah, beli akadnya baik. Berarti sewa beli sudah terjadi double akad dalam satu transaksi. Dari istilahnya saja itu sudah tidak syar'i. Ini bukan berarti kredit tidak boleh. Kredit beda sama leasing. Leasing sewa beli double akadnya. Kalau kredit transaksi jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Barangnya diambil, diserahkan di muka, tapi pembayarannya dilakukan secara bertahap, angsur, nyicil sesuai kesepakatan. Nah, itu namanya kredit. Islam mengenal konsep kredit. Ada namanya bai ad-dain, jual beli hutang. Jual beli itu sistemnya tidak tunai. Atau bai at-taqsid. Taqsid itu juga tidak tunai. Bai at-thamanil ajil, jual beli harganya dengan batas waktu tertentu. Nah, itu istilah-istilah kredit dalam
dalam fikih. Tapi kalau leasing jelas tidak syar'i. Kenapa? Karena terjadi double akad. Rasul dah tegas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah. Kalau leasing kita kan paham. Sewa kapan Bapak Ibu nyewa? Selama masa cicilan, ya kan? Anggaplah misalkan leasing motor 3 tahun. Selama 3 tahun itu dianggap nyewa. Kapan baru memiliki? Beli kalau sudah lunas. 2 tahun nyicil, masuk tahun ketiga, bulan pertama, bulan kedua, ketiga, macet, disita, ditarik motor yang di leasing. 2 tahun Bapak Ibu bayar cicilan tepat waktu. Tapi 3 bulan anggaplah macet. Karena kondisi ekonomi morat-marit, wabah, corona. Akhirnya tidak bisa bayar cicilan. Nah, 2 tahun itu dianggap menyewa. Karena kan leasing itu sewa. Kapan baru beli? Boleh dibeli di awal, di pertengahan, ditebut, dibayar lebih awal, atau menunggu batas waktu yang disepakati. Nah, ini prakteknya dalam Islam jelas tidak sah. Ya, karena terjadi double akad. Ditambah hal-hal yang lain. Ini bukan berarti Islam tak boleh praktek jual beli tidak tunai. Jual beli angsur, atau dalam istilah ekonomi jual beli kredit. Jual beli yang tidak tunai, pembayarannya angsuran, maka transaksi demikian boleh. Kalau dalam kitab Halal wal Haram, Halal Haram dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu membahas, ada pembahasan tentang kredit. Kredit adalah istilah transaksi yang terjadi tidak secara tunai. Artinya apa? Islam membolehkan, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Namun intinya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Baik jual beli itu secara tunai atau tidak tunai, prinsipnya status kepemilikannya sama. Yang membedakan jual beli itu cuma satu, sisi pembayaran. Kalau tunai, jual beli mutlak. Ini barang diambil, uang diserahkan. Pembeli menyerahkan uang, barang dia ambil. Penjual menyerahkan barang, dia ambil uang sebagai pengganti barang yang dijual. Itu namanya jual beli tunai atau bai'ul mutlak, pertukaran secara utuh, mutlak. Nah, bedanya dengan kredit apa? Sama juga, barang diserahkan, tapi bedanya satu, sistem pembayarannya, uangnya tidak diserahkan di awal, tapi dibayar secara angsuran tahapan sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Berapa lama kesepakatannya? Tergantung antara penjual dengan pembeli. Maka kesepakatan ini, ya, batas waktu yang ditentukan disepakati, masa itulah dicicil biaya harga dari barang yang sudah diambil. Ini kredit, maka boleh. Ini bukan berarti Islam melarang kredit. Tapi kalau leasing jelas dari istilahnya sewa beli. Transaksinya satu jual beli, tapi ada 2 akad di dalamnya. Akad sewa, akad ijarah. Akad beli, akad jual beli. Maka double akad. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang an safqataini fi safqah. Jadi leasing itu kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini secara makna bahasa dari jual beli. Tapi dalam makna istilah, jual beli itu mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta. Jadi dikatakan harta itu apa? Bisa berupa mabe. Mabe itu barang, bisa berupa uang. Ketika malun bimalin, mubadalah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta, ala sabilit taro tamlik ala sabilit tarodi, ya, di mana sebagai jalan kepemilikan atas dasar suka sama suka. Nah, jadi itu jual beli itu dikatakan jual beli, pertukaran harta dengan harta. Harta yang satu barang, harta bisa jadi uang. Ketika terjadi pertukaran,
Ya, sebagai jalan kepemilikan. Yang ketiga, antarodin. Ya, harus saling ridho, saling rela. Inilah yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat ke-29, di mana Allah menjelaskan illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Antarodin minkum. Ya. Kecuali dengan jalan tijarah perdagangan, ya, antarodin, saling suka. Makanya tarodin itu makna lil musyarakah. Lil musyarakah itu maknanya saling, dua pihak. Maka dalam jual beli itu harus kedua pihak saling ridho, saling suka. Penjual suka, pembeli suka. Artinya apa? Penjual dan pembeli saling rela, tidak boleh ada paksaan. Itu makanya pembahasan sebelumnya kita awali, kita udah bahas, ketika ada ikroh paksaan dalam jual beli, ini mengakibatkan jual belinya tidak sah, mengantarkan pada status fasad, rusak. Ada 3 kemarin sebab akad jadi rusak. Apa salah satunya? Ikroh, paksaan. Maka jual beli harus tarodin minkum, suka sama suka di antara kalian. Berarti di antara penjual dan pembeli. Pembeli dia suka, rela, penjual juga rela. Maka ketika terjadi kerelaan ini, maka inilah yang mengakibatkan jual beli itu menjadi sah, tidak fasad. Nah, maka dari itu mubadalah malun bimalin ala sabili tamlik antarodin. Sebagai pertukaran barang harta dengan harta, ya, dengan jalan kepemilikan atas dasar suka sama suka. Nah, apa yang dimaknai dengan harta? Harta itu ismun li jami'in ma yamlikuhul insan. Setiap apa saja, nama dari semua yang dapat dimanfaatkan, ya, dimiliki oleh manusia. Ismun li jami'in, nama dari semua yamlikuhul insan, yang dimiliki manusia. Nah, apapun yang dimiliki manusia itu disebut dengan harta. Ini makna bahasa dari harta, ya. Tapi ada makna istilah dari harta, kullu ma yantafa'u bihil insan, setiap apa saja yang dapat dimanfaatkan manusia. Ayu wajhi min wujuhi syar'iyyah, yang diperoleh dengan jalan syariat. Maka diperoleh dengan jalan yang syar'i, itulah disebut harta. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Islam kalau sesuatu itu haram, sesuatu itu sudah jelas keharamannya, maka tak disebut sebagai harta. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, wadam, darah, walahmun khinzir, daging bebong. Nah, ini walaupun punya nilai mendapatkan keuntungan, manfaat, ada nilai ekonomi menurut orang, menurut ekonomi kapitalis, kalau dalam Islam tak disebut sebagai harta. Kenapa? Karena yang jenis ini haram, yang haram tak bisa dimanfaatkan. Karena yang bisa dimanfaatkan itu adalah, itu baru disebut harta. Kullu ma yantafa'u bihil insan, setiap apa saja yang bisa dimanfaatkan manusia. Yang haram itu tak bisa dimanfaatkan. Apa contohnya? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, man jama'a amalan min haram, siapa saja yang telah mengumpulkan harta dari cara yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan, falam yakun fihi ajrun, maka sampai kapanpun dia tak dapatkan balasan dari apa yang dia sedekahkan. Maka harta haram tidak bermanfaat. Maka dari itu harta haram tidak memiliki nilai ekonomi. Harta yang haram dalam pandangan Islam, sesuatu yang haram tak disebut sebagai harta. Kenapa? Karena tidak bisa dimanfaatkan. Nah, atau dalam hadis yang lain ngeri lagi, kalau diinfakkan tak diterima, kalau dia tinggal bersamanya, wa in amsaka lam yubarik lau fihi, kalau bersamanya tidak mendatangkan barokah. Wa in mata, kalau dia mati meninggalkan yang haram, bersamanya ada harta haram, zadahu ilan nar, mendekatkan ke neraka.
Ini hadis rawahu Ibnu Hibban, di mana Nabi SAW menjelaskan demikian, mengingatkan kepada kita, la yu'jibuka imru'un, jangan kalian takjub, man kasaba malan min haram, dengan orang yang berusaha bekerja mendapatkan harta dari cara yang haram, baik haram karena zat, haram karena kecurangan, ghosab, hak milik orang lain, ataupun haram karena akad transaksi. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah jelas keharamannya tak bisa dimanfaatkan, maka tak disebut sebagai harta di dalam Islam. Karena harta kullu ma yantafa'u bihil insan. Jadi Bapak Ibu, yang ditukar itu yang mana? Sesuatu yang halal. Kalau yang haram tak boleh ditukar. Ya, menjual yang haram tak boleh. Kullu ma hurrima 'alal 'ibad fa bai'u haram. Setiap yang telah diharamkan atas hamba haram menjualnya. Wa thamanu haram, harganya pun haram, hasilnya haram. Walaupun kalau dijual ada yang beli, ada penggantinya duit, ya. Tapi karena haram tak halal, harganya pun haram, maka akad transaksi itu tidak halal. Maka yang boleh diperjualbelikan adalah sesuatu yang halal saja, baik halal karena zat maupun halal karena ya itu tidak barang orang lain. Nah, misalkan hasil curian kan tidak boleh dijual, karena yang menjual bukan pemilik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jual beli ini banyak ayat dan hadis menjelaskan kebolehannya. Salah satunya ayat yang paling utama di surah kedua ayat ke-275. Ayat 275 ini Allah membagi jenis perdagangan, perdagangan yang halal, perdagangan yang haram. Yang halal disebut jual beli, yang haram disebut riba. Nah, Al-Baqarah 275 jelas. Allazina ya'kuluna riba, orang-orang yang berdiri makan riba, kama ya'kulu allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas. Tidaklah mereka itu berdiri kecuali seperti berdirinya orang kemasukan setan disebabkan penyakit gila. Qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka orang-orang yang memakan riba itu mengatakan, tidak apa bedanya jual beli dan riba. Allah menjawab ungkapan orang Arab demikian yang menganggap jual beli sama dengan riba. Apa jawaban Allah? Wa ahallallahul bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan telah mengharamkan riba. Maka ayat ini jual beli halal, riba haram. Ya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Maka siapa saja yang telah datang mau'izah dari Rabbnya, ada peringatan, pelajaran, nasihat, tausiah datang kepadanya, min rabbi fantaha, maka dia meninggalkan, fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah, maka baginya apa yang telah lewat, selanjutnya diserahkan urusannya kepada Allah. Ini artinya apa? Yang telah lewat, yang sudah berakhir, yang sudah selesai transaksi riba, ya, maka ini diserahkan urusan kepada Allah. Tinggal sungguh-sungguh taubat, tapi jangan dibuang hasilnya. Dulu pernah jemaah kita Masjid Jamiatul Zaidin ini nelpon saya tak ingat, tak tahu orangnya. Bapak ini dulu beli motor dengan leasing, digunakan ke masjid. Terakhir mendengar kajian tentang riba, motornya udah lunas, tak dipakai lagi motor nih. Saya bilang kalau bapak tak pakai, antar ke rumah atau saya jemput. Nah, ya. Ini kalau merujuk ke surah Al-Baqarah 275, ya falahu ma salafa, maka baginya yang telah lewat, falah salafa wa amru ila Allah, diserahkan urusannya dengan Allah. Artinya kalau kita benar taubat, taubatan nasuha, berhenti, stop, tapi jangan taubatnya taubat ada istilah kedokteran tuh rawat jalan namanya. Tapi taubat benar taubat nasuha. Taubat nasuha itu kalau istilah kedokteran tuh amputasi. Dia ada tahu rawat jalan taubat tuh, Pak. Ada amputasi kalau kaitan riba tuh.
Rawat jalan itu apa? Saya Ustaz taubat dari riba, tak mau saya ambil lagi. Tapi saya selesaikan yang ini dulu. Nah, itu namanya rawat jalan namanya. Tapi ada amputasi, selesai itu dia lepas kemelekatan. Dia selesaikan semua. Dapat penjelasan dia berhenti, stop, berhenti semua. Ini wa amruhu ilallah ya. Wa amru ilallah. Nah, wa man ada yang berpaling, yang mengulangi, faulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan ayat ini jelas kalau Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka jual beli itu hukumnya sah, boleh, dibolehkan menurut nas, baik Al-Quran maupun hadis. Banyak ayat menjelaskan. Misalkan surah An-Nisa ayat 29 ayat kita bacakan tadi. Illa antakuna tijarah. Ya ayyuhallazina amanu wa beriman la ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta bainakum di antara kalian bil batil, dengan jalan batil. Illa antakuna tijaratan antarodi minkum, kecuali jalan perniagaan, perdagangan yang dilakukan suka sama suka di antara kalian. Jadi kalau terjadi, ini menjelaskan bolehnya transaksi jual beli. Apa ukuran bolehnya? Tetap kembali kepada pedoman akad yang kita udah bahas. Apa ukuran boleh tidak bolehnya jual beli? Dua hal, rukun, syarat. Ketika kita bahas akad yang sah terpenuhi rukun syarat. Rukun syarat terpenuhi, akad sah. Jual beli juga begitu. Jual beli yang sah, jual beli terpenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, maka jual beli itu sah. Tapi kalau rukun terpenuhi, syarat tidak, maka jual beli tak sah. Atau sebaliknya, rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya terpenuhi, juga tidak sah. Apa contoh? Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan itu pemilik milkiyatu aqidalah. Penjual itu harus pemilik. Tidak boleh penjual bukan pemilik. Ketika penjual bukan pemilik, misal si penjual dapat barang curian, barang curian itu dijual, maka jual belinya tidak sah. Maka hati-hati. Kadang-kadang ya hati-hati barang karung. Kita ini kadang-kadang dipesan, lihat do barang karung, besok kasih tahu. Harganya miring. Padahal kalau barang karung itu barang curian, si penjual bukan pemilik, maka tidak sah jual beli dilakukan. Boleh si penjual bukan pemilik, jual beli menjadi sah ketika si penjual itu adalah wakil dari pemilik. Maka terjadi akad wakalah antara penjual, pemilik dengan yang menjualkan. Si A punya barang, dia tak bisa jual, minta tolong jualkan kepada si B. Si B bukan pemilik, secara syarat barang tak boleh barang si B jual barang dari si A. Tapi kenapa si B boleh menjual? Karena si B dapat wakil. Antara A dengan B terjadi akad wakalah, akad perwakilan, maka si B boleh menjual sesuatu yang dimiliki oleh si A. Tapi kalau maling kan tidak. Kan tidak ada wakil. Maka tidak sah. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, inilah jual beli dalam pandangan Islam. Kalau dia terpenuhi rukun dan syarat, maka jual belinya sah. Tak terpenuhi rukun dan syarat, jual belinya tidak sah. Saya tengok jam dah 19.32. Kalau dilanjutkan tentang rukun syaratnya, nanti khawatir tidak tuntas. Namun kalau ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan menjelang waktu Isya masuk, ya dipersilahkan. Tapi kalau tidak, saya lanjutkan rukun syarat. Silakan Pak. Iya Pak. Yang tua dulu. Yang muda mengalah. Iya silakan Pak. Kulit binatang, contohnya buaya. Ya kan di sama, kemudian dipintal. Bikin apa? Kulit beruang, dibikin jaket apa itu bagaimana hukumnya? Ya kulit buaya, kulit ular yang sudah disamak. Ya silakan. Bapak gimana Pak?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustaz terkait riba Ustaz. Ya. Jadi ada pendapat seorang teman kita, saudara kita yang kerja di lembaga yang riba, terus katanya kalau kita umat muslim tidak mau bekerja di sana, nanti itu akan diisi orang-orang yang non muslim. Ya. Gimana risikonya? Terus Ya, bagus juga tuh niatnya. kalau kita yang apa, yang ngomong bicara masalah sumber dari penghasilan, seperti di lembaga riba kan jelas hasil dari riba. Sementara kita yang kerja di pemerintahan itu pun kita katanya tidak jelas itu. Mungkin dari hasil perbankan itu ada yang dimasukkan ke dalam APBN. Nah itu gimana itu Pak? Ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada mak ya. Ya, baik. Mak ada satu. Ada mak ni ikut. Memang perempuan tu rijalu qawamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin wanita. Memang jemaah ibu-ibu Masjid Jamiatul Zahidin ini wanita-wanita solehah, pengikut ya, taat. Masya Allah. Ya, baik. Pertama saya jawab ini ya, terkait dengan kulit-kulit tadi yang haram. Ya, memang terjadi ikhtilaf itu Pak. Tapi ada yang mengatakan boleh kalau sudah disamak, karena dia kulitnya kering. Tapi jangan haram kulit yang haram, misalkan seperti bebong. Nah, itu jelas itu. Mau disamak mau tidak, itu najis mughallazah, najis berat. Bapak rendam 7 hari 7 malam dengan air zam-zam, tetap juga tidak boleh. Tapi kalau sejenis ular tadi, ya walaupun ada yang berpendapat boleh. Tapi kalau saya pribadi berpendapat, mengambil pendapat yang saya tetap nolak kulit ular, kulit ini, karena masuk kategori benda hewan yang haram, walaupun sudah disamak. Ya, termasuk kan mengeraskan kupu-kupu, kan buat di mainan kunci, ya kan gitu ya. Kan ada juga ya. Nah, ini kan bangkai, tetap hukumnya tak boleh. Ya, walau ada yang berpendapat boleh. Ini ranah yang terjadi ikhtilaf. Tapi walaupun terjadi ikhtilaf, kita harus memilih pendapat yang roji. Yang roji itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kemungkinan kecilnya itu mengantarkan kita pada sesuatu yang dimurkai, dilarang oleh Allah. Walaupun dibolehkan, terjadi ikhtilaf kayak tadi. Termasuk yang pendapat pertanyaan kedua tentang bunga bekerja di bank. Itu kan salah satu pendapat, itu membolehkan. Boleh kok. Itu salah satu pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi juga demikian. Kalau kita tidak bekerja di bank konvensional, jangankan bank syariah, bank konvensional sekalipun jelas riba ya, maka kita akan dikuasai, bank itu akan dikuasai oleh siapa? Non muslim. Nah, pertanyaannya sekarang ini kita dikuasai atau enggak? Ya udahlah, enggak pun kita di situ, kita udah dikuasai juga. Nah, yang kedua, ini bukan perkara dikuasai atau tidak, ini perkara halal haram. Dia ada skala prioritas, Pak. Ada yang wajib fardu. Kenapa wajib fardu? Ini wajib fardu. Kalau menurut Imam Hanafi beda tuh, wajib sama fardu. Imam Hanafi, Abu Hanifah membedakan antara wajib dan fardu. Kalau fardu itu perintah yang tegas bersumber dari dalil-dalil yang qat'i. Kalau wajib, perintah yang tegas bersumber dari dalil-dalil yang zonni. Tapi intinya sama-sama tegas. Nah, wajib fardu. Apa sikap kita perkara wajib yang fardu ini? Kerjakan. Tidak perlu ada tanya-tanya. Kenapa kok 3 waktu maghrib? Tidak usah tanya-tanya. Kerjakan. Karena perintah tegas. Sikap kita, perasaan kita terhadap perkara wajib fardu, tunaikan. Ya. Yang kedua, ada yang namanya mandubat.
mandub atau sunnah. Sunnah dalam makna status hukum, dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa. Nah, sikap kita apa terhadap perkara yang sunnah? Hobi, diperbanyak. Nah, kenapa? Karena dikerjakan berpahala, kalau tak dikerjakan tidak berdosa, maka diperbanyak. Kita harus hobi sikap kita nih. Perasaan kita terhadap perkara yang sunnah itu harus hobi, cinta kita. Tapi kalau wajib bukan perkara cinta nak cinta, mutlak. Ada perkara yang ketiga, itu makruh. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, ini tercela. Hindari, jauhi, hindari, tapi masih boleh. Ya, salah satu contohnya apa? Bekerja mengambil upah dari tukang bekam, itu makruh kan? Tapi tidak haram, boleh. Dia tidak sunnah, dia tidak mubah, tapi makruh. Bekerja mengambil upah dari mengajar Al-Quran, itu makruh, tapi tidak haram, boleh. Karena makruh bukan masuk ke bab haram, maka hukumnya boleh. Cuma sesuatu yang harus dihindari. Nah, ada yang keempat. Yang keempat itu haram. Haram itu apa? Mutlak, tinggalkan. Kenapa daging babi haram? Nggak usah ditanya, dicari-cari alasannya. Kadang ada perkara itu nggak ada ilatnya, nggak ada sebabnya. Allah turunkan haram, ya udah tinggalkan. Nah, ya, sikap kita terhadap perkara haram ini tinggalkan, bukan dijauhi. Kalau dijauhi berarti kan masih bisa dekat. Ini tinggalkan, tidak boleh didekati. Nah, yang kelima ada namanya mubah atau mubah. Ini mubah, ini pilihan. Maka yang mubah ini apa? Kerjakan yang bermanfaat, tinggalkan yang mudarat. Kenapa? Karena manfaat dekat kepada pahala, mudarat jauh dari dekat kepada dosa. Nah, begitu. Banyak kasus contoh mubah. Ya. Nah, perkara bekerja tadi di perusahaan, tempat perbankan yang ribawi, itu kan jelas. Hukumnya apa kalau dari 5 nih? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Haram, maka tinggalkan, Pak. Walaupun ada mudarat, kalau kita timbang nanti kita dikuasai, itu kan sisi bukan wajib, itu sisi mubah. Ya kan? Kan kita kan menilai, oh, kenapa kita harus ini? Karena pertimbangan itu nanti kalau kita tidak bergabung, tidak masuk, tidak menjadi bagian, maka kita akan dikuasai. Ini kan pertimbangan manfaat mudarat. Kan gitu. Bapak bertamu, perut lapar, dihidangkan makanan. Kan mubah itu kan? Bapak makan, tidak makan. Oh, kalau saya tak makan, lapar perut saya nih. Mudarat. Kalau makan juga boleh. Nah, apa yang harus dilakukan? Dipilah-pilih. Kalau perkara mubah, itu harus diambil yang bermanfaat. Bapak makan. Karena kalau tak makan sakit perut dan mudarat. Tapi kalau perkara riba nih, itu bukan perkara manfaat mudarat, tapi perkara sesuatu yang mutlak harus ditinggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? 4 hal. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat. Apa yang dia laknat? Akilah riba, para pengamakan pengambil. Wa mukilahu, yang tukang kasih, yang jadi perantara. Wa katibahu, yang tukang tulis. Wa syahidaihi wa hum sawaun. Wa syahidaihi, 2 saksi dalam transaksi riba. Wa hum sawaun, mereka sama-sama bersalah, artinya sama-sama dilaknat. Pengambil, penerima, tukang kasih atau perantara, tukang tulis jadi saksi. Nah, pekerjaan di situ masuk 4 nih. Kalau masuk, ini perkara yang mutlak harus ditinggalkan. Bukan pertimbangan manfaat mudarat. Bapak dari rumah ke masjid, jalan kaki atau pakai motor, itu perkara mubah.
Timbang-timbanglah manfaat mudarat. Dari rumah ke masjid, tak pakai baju, tak pakai celana, itu manfaat mudarat. Bukan perkara manfaat mudarat, haram, buka aurat, harus pakai baju celana. Ini mohon maaf Pak, contohnya begitu. Jadi terlepas dari itu semua, kalau ada yang berpendapat demikian, ini bukan berarti semua yang di bank itu boleh. Kita udah juga pernah bahas di sini, tidak semua yang di bank itu tidak boleh, yang 4 nih aja. Jangan pula merasa ini tak semuanya, yang 4 nih aja. Penerima riba, pemakan riba, tukang kasih, yang jadi perantara, yang tukang tulis, yang 2 saksi dalam transaksi riba. Maka ada pernah pertanyaan, apakah jadi CS cleaning service bukan customer service? Cleaning service atau office boy di bank konvensional, apa hukumnya Ustadz? Masuk enggak ke dalam 4 nih? Kalau enggak ya boleh. Gimana hukum menjadi kerja menjadi satpam di bank konvensional? Masuk enggak ke 4 nih? Kalau enggak masuk boleh. Tapi kalau masuk enggak boleh. Karena inti yang dilaknat itu 4 nih. Jadi jangan dipukul rata. Menengok bank itu haram nih semua. Enggak boleh. Tapi harus kita kuasai. Enggak juga. Karena dipilah-pilah. Termasuk yang tadi. Kalau kita tidak bergabung di sana, tidak bekerja di sana. Ini mohon maaf Bapak ya. Kalau kita tidak bekerja di sana, nanti akan dikuasai oleh orang non-muslim. Sekarang nih kita ini udah dikuasai juga. Kalau kita mau tahu sejarah bank itu, adanya bank inilah yang melanggeng mengokohkan posisi orang-orang di luar Islam ingin kuasa Islam. Termasuk secara internasional, yakni negara adidaya Amerika. Para kapitalis pengusaha yang ini, yang menjarah merampok itu karena ada bank. Coba bank ini di stop, nggak usah lama-lama, sebulan aja mati itu ekonomi itu. Kenapa? Karena konsep ekonomi kapitalis mengenal 2 sektor ekonomi. Ada ekonomi sektor real, ada sektor non real. Tapi yang dominan apa? Sektor non real, bukan sektor real. Nah, Islam tidak mengenal sektor non real, hanya mengenal sektor real. Pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, industri. Maka dalam Islam Bapak Ibu tak mengenal bank. Islam tak mengenal bank. Coba baca sejarah. Kapan munculnya bank? Islam tak kenal bank. Islam mengenal ada namanya Baitul Mal. Bagaimana Ustadz BMT hari ini? BMT hari ini itu bukan Baitul Mal, itu istilah aja, koperasi sebetulnya. Baitul Mal wa Tamwil itu koperasi. Bukan Baitul Mal yang dulu ada di masa Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya radhiyallahu anhum. Nah, ini bukan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal di masa itu fungsinya benar-benar lembaga negara, kas negara, tempat duit masuk, tempat disalurkan. Nah, ini yang tepat istilahnya APBN. Kalau Indonesia sekarang bukan APBN, APPBN. Anggaran pendapatan belanja pembiayaan negara. Jadi kan ada pendapatan belanja kurang ini, maka ada pembiayaan, maka ada istilah hutang kan. Nah, dalam Islam APBN, anggaran pendapatan. Pendapatannya dari mana? Dari 3 tidak salah sumber ya. Ya, disalurkan untuk apa? Untuk 8 sumber. Ada 8 Pak. Nah, masuk keluar. Termasuk di sana nanti ada untuk memberikan suntikan modal atau memberikan modal kepada rakyat yang butuh modal. Nah, kalau makanya Bapak Ibu, kalau hari ini kenapa kita butuh bank? Kenapa? Karena tidak ada. Kalau Bapak mau berusaha, modal dari mana? Kalau mau mengembangkan usaha lagi butuh modal. Modalnya dari mana? Pasti terpikir bank kan? Kalau coba ada lembaga kayak Baitul Mal itu benar-benar memberikan modal, perlukah lagi bank? Tidak perlu. Kalaupun diperlukan, tak lebih hanya sebatas
lembaga untuk melayani jasa, misalkan transfer, gitu loh. Nah itu aja, kayak pos gitulah. Nah maka dari itu Pak, kita jelaskan demikian. Jadi prinsipnya perkara haram bukan ditimbang manfaat mudarat. Nah yang terakhir tentang pasaran harga. Pasaran harga itu sebenarnya kesepakatan aja Pak. Maka dalam Islam itu kan harga itu berapa harga di sini, sepakatnya begitu antara penjual pembeli. Harga tanah misalkan di Sudirman 1 meter sudah 5 juta, 2 juta, 1 juta. Sementara agak ke dalam ke sana sedikit harganya semeter 100.000. Ya memang orang kan lihat strategis. Nah apakah ada harga-harga pasar kayak tadi? Sebenarnya ya harga pasar itu harga lazimnya di masyarakat. Umumnya biasanya transaksi begitu. Tapi yang tidak boleh itu ada istilah tas'ir. Ada tas'ir. Tidak boleh itu mematok harga. Mematok harga itu tidak boleh. Kenapa? Karena harga itu dalam Islam harus terjadi antara permintaan penawaran. Antara permintaan penawaran terjadi kesepakatan. Kesepakatan ini disebut dalam istilah ekonomi equilibrium, keseimbangan. Maka ketika terjadi kesepakatan, terjadi keseimbangan, terjadilah transaksi jual beli. Maka dalam Islam tidak boleh harga itu dipatok. Harga mesti sekian, tak boleh dijual di bawah ini, tidak bisa. Harga itu diserahkan ke pasar, penjual pembeli. Terjadi kesepakatan, penawaran permintaan, keseimbangan, sepakat, terjadi jual beli. Maka kalau Bapak tanya apakah ada pengaturan dalam Islam harga pasar? Harga pasar ya diserahkan penjual pembeli. Itu kalau barang-barang private, barang-barang individu. Ada barang-barang publik yang dikelola diatur negara, itu mesti negara menetapkan. Negara akan menetapkan harga ini sekian. Misalkan BBM, bahan bakar minyak. Dulu kan harusnya dikelola negara kan? Karena ini milik umum, kalau negara balikkan hasil pada rakyat, maka harganya harus dipatok oleh negara. Sekian, tak boleh dijual. Itu karena barang-barang publik. Karena kalau tak dikapatok, maka akan ada pihak-pihak yang bermain, memonopoli. Nah, seperti yang harus terjadi hari ini. Kalau BBM mau naik, barang BBM langka, nanti dijual harganya lain. Nah, ini makanya dalam Islam negara mengatur hal demikian. Nah, tapi kalau harga pasar tadi, Pak, dikembalikan kepada penjual dan pembeli. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih. Mohon maaf tak khilaf kata, penyampaian kurang berkenan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi